Bapak Ibu, sebelum kita bahas bersama ya, mungkin dari Prof. Laksono akan menjawab dulu beberapa tanggapan dari Pak Toto maupun Pak Kunto. Ya. Terima kasih Pak Elvi. Ya, terima kasih Pak Toto dan Pak Kunto ya. Nah ini yang membuat kita itu agak risau Pak ya, kita itu saya sebagai pengamat ya. Tadi yang Pak Kunto dan Pak Toto katakan itu memang sistem kita itu belum ada ya Pak ya. Yang maksud yang Pak Kunto tekankan mengenai KPK sendiri juga kesulitan untuk mendeteksi karena belum punya kemampuan atau PNPK tidak ada ya atau belum ada ya. Jadi suasana untuk awareness itu tidak ada yang saya sebut begini ya, toh nanti nggak ketangkap loh atau nggak kedeteksi, itu yang paling berat Pak. Bisa dipahami Pak ya. Jadi sehingga kalau temennya bisa kerjakan, kenapa saya tidak bisa kerjakan? Itu menjadi satu isu yang menarik ya. Ada suatu budaya permisif dan membiarkan. Nah, ini yang menurut saya paling bahaya ketika bangsa kita tuh mengalami defisit tadi Pak. Defisit yang luar biasa besar dan tidak ada kasus yang ditemukan Pak ini secara signifikan tadi Pak. Nah, pertanyaan memang menarik ya, apakah bangsa kita tuh semua jujur Pak, tidak fraud semua? Atau alat deteksinya atau tadi investigatornya itu yang belum ada Pak. Nah ini pertanyaan nanti kita coba masih diskusi Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Prof. Laksono. Dari Bu Putih ada tanggapan untuk para pembahas? Saya sedikit tanggapan Dr. Hanefis terkait yang tadi disampaikan oleh Pak Toto ya dari BPKP mengenai masyarakat yang apa istilahnya mandiri untuk anti korupsi gitu ya, belajar anti korupsi. Mungkin kan gini, kita menangani fraud itu beda alam, beda tantangan begitu ya Pak. Beda dunia, beda sektor akan beda tantangannya. Untuk kalau misalnya kita korupsinya atau fraud-nya di bidang perbankan, di bidang korupsi uang negara, di bidang pencurian di BUMN misalnya, itu orang akan sukarela untuk melaporkan karena sebel gitu melihat kita bayar pajak tapi kok dinikmati segelintir orang dengan cara yang curang tidak sepantasnya. Mungkin ini alam yang sedikit berbeda dengan sektor kesehatan ya. Pengalaman kami pribadi untuk sektor kesehatan ini ada budaya sungkan atau tidak enak ya. Pengalaman saya misalnya ada kolega saya yang seumuran saya waktu itu dimintai pendapat atau dimintai untuk menemui seniornya yang pola pelayanannya tidak umum ya, dicurigai berpotensi fraud. Nah, itu pasti sudah akan sangat ketar-ketir. Ada perasaan tidak enak bahwa senior tersebut adalah guru saya yang membuat saya menjadi seperti ini. Itu yang pertama, ada budaya tidak enak. Satu. Yang kedua adalah ada budaya yang sungkan tadi ya, sungkan pada senior dan ini juga terjadi di fasilitas kesehatan. Ini pengalaman saya pribadi, saya mendapat curhat dari dokter, ada waktu itu di puskesmas, ada juga yang dari rumah sakit, dia itu pernah menyuarakan untuk anti korupsi dan dia ngajak teman-temannya untuk anti fraud begitu ya, mengajarkan bahwa kalau ada pungli dari dana kapitasi itu fraud loh, mengajarkan bahwa kalau ada pelayanan yang tidak sesuai standar itu masuk potensi fraud loh. Hasilnya adalah dia dimutasi gitu, bahkan hampir diancam dipecat dan itu sangat, kalau dokter terus nggak kerja dokter lagi tiba-tiba harus jadi jualan pisang goreng gitu kan, itu berat, tidak mudah gitu ya. Nah mungkin budaya inilah yang kita agak susah ketika kita mendorong masyarakatnya dulu yang sadar sebelum pimpinannya gitu. Jadi makanya untuk sektor kesehatan ini kami berkali-kali mengadvokasi atasnya dulu ya. Kamu pimpinan ini harus paham dulu sehingga ke bawahnya itu akan flow-nya itu akan lebih mudah gitu. Walaupun karena gini, apakah kebijakan anti fraud ini sama sekali nggak jalan? Tidak juga ternyata. Banyak fasilitas-fasilitas kesehatan atau organisasi kesehatan yang sudah punya program anti fraud walaupun nggak ada kebijakannya. Tetapi kendalanya adalah ketika program itu di-feedback-kan ke pimpinannya, pimpinannya cuman iya oke bagus ya, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Jadi itu membuat orang jadi malas lagi. Tapi yang seperti dikatakan Pak Kunto ya, kita sudah feedback tapi tidak ditindaklanjuti, orang itu akan malas dan down gitu. Saya pernah dapat teguran pernah kami mengisi pelatihan waktu itu salah satu rumah sakit
bilang, kita nggak perlu lagi pelatihan ini, kita udah jalan. Yang kita perlu itu Anda ngomong ke pimpinan kami, supaya laporan kami tidak lanjutin. Nah gitu Pak. Jadi mungkin ada budaya yang berbeda di sektor kesehatan, makanya kami mengadvokasi untuk pimpinannya dulu sebelum bawahnya. Kira-kira itu saja Dr. Hanefi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Putih. Baik Bapak Ibu, kita buka forum diskusi. Kita masih punya waktu sekitar 35 menit ya. Sudah ada beberapa pertanyaan dari kolom chat ya. Bisa kita tampilkan. Tapi yang pertama ini dari Bu Sri Mulatsih ya. Meskipun tidak ada regulasi anti-fraud, namun dengan adanya kebijakan terkait dengan clinical pathway atau PPK ya, panduan praktek klinis, tentu bisa sebagai tools untuk menilai kepatuhan terhadap standar dan secara tidak langsung bisa mencegah fraud ya. Nah ini bagaimana tanggapan mungkin Dr. Putih ya? Apakah ini juga terlihat pada waktu melakukan realis evaluation? Apakah PPK ataupun clinical pathway bisa mencegah fraud? Silakan. Oh, baik, terima kasih Dr. Hanefi. Terima kasih Dr. Mulat. Ya, jadi betul ketika ada PPK yang berjalan ya, PPK yang berjalan ini diturunkan dalam bentuk clinical pathway, ini memang menjadi salah satu instrumen atau salah satu barrier ya dari seorang klinisi untuk melakukan hal-hal yang mengarah kepada fraud ya. Itu merupakan salah satu instrumen yang cukup baik ya. Namun clinical pathway saja ternyata belum cukup untuk membangun atau mendorong adanya budaya anti fraud. Karena begini, mohon maaf, di beberapa fasilitas kesehatan, baik yang kami teliti maupun dari program lainnya yang kami laksanakan ya, program pelatihan lain yang kami laksanakan, kami menemukan bahwa clinical pathway itu beberapanya, mohon maaf, justru kontennya disesuaikan untuk kebutuhan tertentu. Nah, jadi harusnya kan kita sesuai dari PPK kita turunkan ke clinical pathway ya. Clinical pathway itu yang sesuai dengan PPK, sesuai standar, efektif dan efisien, sesuai dengan keilmuan terbaru. Nah, tapi ini kami menemukan ada clinical pathway yang disesuaikan untuk kebutuhan tertentu ya, kebutuhan tertentu dalam hal ini ya, yang bisa menjerumuskan pelaksananya dalam fraud. Jadi kalau CP-nya dibuat dengan kaidah-kaidah baik dan diterapkan dengan baik, saya setuju bahwa itu bisa menjadi instrumen yang baik untuk mengendalikan fraud. Apalagi kalau CP ini kemudian dievaluasi ya, secara berkala kepatuhannya, penerapannya, apa-apa saja yang tidak dilakukan atau yang sudah dilakukan. Nah, itu secara berkala dijadikan sebagai evaluasi itu menjadi hal yang sangat baik. Jadi respon saya adalah ini bisa digunakan, tetapi tidak bisa semata-mata gitu ya. Jadi tetap harus ada evaluasinya terhadap penggunaan CP tersebut dan juga harus ada kebijakan lainnya yang akan mendorong ya, kalau CP-nya sudah patuh harus diapakan, atau kalau CP-nya tidak patuh dilakukan harus bagaimana, itu tetap harus ada kebijakannya. Tetapi ini adalah langkah yang sangat-sangat baik bagi klinisi supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang potensial fraud. Demikian Dr. Hanefi. Ya, terima kasih. Lalu ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Abu Khairi ya. Mengapa rekomendasi penelitian tidak mengarah ke law enforcement ya? Tadi kalau Prof. Laksono menampilkan siklus anti-fraud di mana ada sanksi di sana, tapi kenapa dalam realis evaluation itu tidak direkomendasikan untuk, belum direkomendasikan mengenai law enforcement. Nah ini mungkin Bu Putih juga bisa menjawab dan juga Prof. Laksono. Silakan Prof. Ya, mungkin juga akan ke Pak Kunto juga ya, KPK ya, dan juga Pak Toto ya. Jadi kembali pada satu pertanyaan mengenai awareness dan juga kebiasaan ya. Saya takutnya itu kalau menjadi satu kebiasaan dan ini sudah menjadi satu pendapat yang menarik ya. Karena istilahnya itu klaim BPJS itu besarnya tidak begitu tinggi ya, tidak memuaskan itu supaya rumah sakit itu survive ya mau nggak mau ya mungkin harus fraud. Ya, ini jadi satu isu menarik ya. Fraud karena survival tadi. Nah, ini yang menarik. Jadi kami di UGM sejak awal itu memang masih pencegahan, Pak. Tahun 2014 kita pertama kali juga bicara dengan BPJS. Dan yang menarik, BPJS pada waktu itu denial, nggak mau menyatakan bahwa ada fraud. Nggak ada, Pak. Fraud kita nggak ada, sudah dijamin tidak ada. Nah, tapi lama-lama kemudian BPJS memahami bahwa ini pasti ada sesuatu ya, sehingga berubah pikiran bahwa fraud itu ada, sehingga ada semacam program pencegahannya ya. Nah,
ketika KPK tadi Pak Kunto ya, yang tadi Pak Kunto dari Litbang ya, kami juga sering kerjasama dengan KPK pencegahan ya ini. Nah, memang betul penindakan itu belum ya nih. Nah, kami dari UGM memang mencoba membenchmark dengan di Amerika Serikat. Dan di sana keras sekali, ya karena mereka udah puluhan tahun jadi fraud, dan fraud di sana itu sudah berkembang menjadi organized crime ya. Organized crime itu dilakukan oleh mafia-mafia yang kalau lagi diadakan operasi itu ya seperti film-film apa di mafia itu ya, atau narkotik itu ya. Jadi petugas anti fraud itu sudah menggunakan serapan mesin ya untuk merahasia apa markasnya orang-orang yang fraud tadi ya. Nah, ini yang saya akan tanya Pak Kunto, Pak Kunto, kira-kira apakah yang ditanya oleh Pak Abu ya nih, law enforcement itu kapan datangnya? Apakah polisi, reskrim atau mana yang lakukan atau bagaimana tuh? Karena kalau BPKP kan Pak Toto ya, itu kan lebih banyak pada administrasi Pak ya. Ya. Ini tuh Pak. Ya. Ya. Ya, Pak Kunto silakan dari Litbang KPK soalnya ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi kan sebenarnya sebelum melakukan, jadi gini Pak, sebenarnya namanya fraud itu, jadi sebuah fraud itu kan kadang tidak mudah membuktikannya itu sebagai tindak pidana gitu kan Pak. Fraud itu tidak mudah membuktikan sebagai tindak pidana. Sebenarnya untuk penyelesaian fraud itu memang ada dua gitu kan Pak. Mungkin bisa dibawa ke ranah pidana ataupun mungkin dibawa ke ranah administratif, diberikan sanksi administratif. Nah, penyelesaiannya memang lebih mudah itu untuk dibawa ke ranah administratif. Misalnya ranah administratif paling besar pun itu dipecat gitu kan. Dengan dipecat, dengan tidak diberikan izin praktek dan sebagainya itu sebenarnya sudah membuat efek jera dari pelaku fraud tersebut. Tetapi memang ada mungkin dengan kadar tertentu atau buktinya sudah jelas sehingga ketika nanti dibawa ke persidangan, dibawa ke penegak hukum itu bisa, itu maka memang baiknya juga ada yang dibawa ke arah pidana. Dan sebetulnya di pusat, di Kemenkes itu sudah ada tim gabungan yang menangani fraud tersebut. Anggotanya ada dari BPKP juga, kalau tidak salah kan dari Kemenkes. Nah, itu bisa pengaduan-pengaduan yang terkait yang sudah misalnya hasil hasil audit internal dan itu bisa ditindaklanjuti menjadi pidana, itu mungkin bisa disampaikan kepada Kementerian Kesehatan, Pak, untuk ditegakkan sanksinya berdasarkan sanksi pidana, bukan hanya sanksi administratif saja. Itu seperti yang sudah diatur tadi disebutkan oleh Mbak Pukti di PMK yang 16 tahun 2019 tersebut. Ya, terima kasih Pak. Mungkin juga dari Pak Toto ya, dari BPKP ya, apakah memang kita harusnya lebih mengarahkan rekomendasinya ke law enforcement? Bagaimana pengalaman dari BPKP? Yang pertama, kalau boleh saya menanggapi Bu Putih tadi, memang kalau kita bicara kompak komunitas masyarakat pembelajaran anti korupsi itu memang kita setting sesuai bidang masing-masing. Jadi terdiri dari orang-orang yang bergerak atau stakeholder di bidang itu. Sehingga mereka paham proses bisnis, kemudian tahu potensi-potensi kecurangan, dan itu dijadikan sebagai satu pengetahuan bersama gitu kan, untuk dipelajari bersama, untuk diterapkan dalam proses pencegahan korupsi. Kemudian berkaitan dengan upaya law enforcement, ya mungkin perlu dipahami juga BPKP, kebetulan saya di Deputi Bidang Investigasi. Salah satu tupoksi kami juga membantu pihak aparat penegak hukum dalam melakukan proses-proses penanganan korupsi. Salah satu yang terbaru dan ini sedang berlangsung, saya tidak bisa cerita detail, kita sudah mulai mengarah kasus-kasus phantom billing, upcoding dan sebagainya, itu menjadi salah satu isu yang sedang kita kerjakan dengan salah satu aparat penegak hukum. Cuman memang tadi problemnya adalah bagaimana kita bisa mengatakan ini upcoding atau kemudian phantom billing, dan kalau phantom billing mungkin masih bisa ditelusuri lah. Tetapi ketika misalnya pelayanan itu dianggap berlebihan, dengan siapa yang bisa menyatakan itu sebagai hal yang berlebihan? Itu yang kita masih butuh pendapat ahli. Tentunya orang yang bergerak di bidang kesehatan. Nah, tadi problemnya Pak Kunta kan juga itu kan, menyatakan bahwa ini suatu tindak kecurangan. Yang paling paham proses bisnisnya adalah dari pihak yang berkecimpung di bidang itu. Maka kemudian tadi Pak, kalau kami bilang ada upaya-upaya yang sifatnya otomatis memberikan warning kepada manajemen maupun auditor, itu memang harus dibangun berdasarkan historical kejadian-kejadian fraud yang sudah ada
kita pahami skenario fraudnya itu seperti apa, siapa melakukan apa, kemudian bukti transaksi apa yang muncul di situ. Nah, itu yang kemudian nanti bisa kita tanamkan ke dalam aplikasi klaimnya BPJS. Sehingga ketika muncul simptom-simptom yang semacam itu tadi, sudah langsung muncul peringatan, oh ini ada tanda-tanda fraud nih, perlu dilakukan pendalaman atau audit terlebih dahulu, jangan sampai itu benar-benar menjadi sebuah fraud. Barangkali itu tanggapan kami, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Toto ya. Pak Laksono, kami persilakan. Ya, ini satu hal yang mungkin menarik ya. Situasi ini memang ketika hukumnya belum begitu jelas ya. Kemudian juga tadi, ini menyangkut suatu proses medik yang kompleks ya, dengan tadi PNPK ataupun satu sistem diagnosis atau treatment yang kompleks ya. Nah, ini mungkin nanti Pak Putu juga bisa komentar juga mengenai situasi di Amerika Serikat ya. Soalnya yang kita itu masih kekurangan, kita itu bangsa kita ya, itu belum ada profesi investigator nih, Pak Toto ya dan Pak Kunto ya. Investigator yang memang kalau di Amerika itu memang profesi khusus. Dan mereka terlatih untuk mendeteksi dan investigasi. Dan biasanya mereka menginvestigasi itu bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, tapi dalam konteks waktu yang bisa 10 tahun. Ya. Nah, saya sering mendapat laporan dari Amerika mengenai mengapa seorang dokter misalnya, atau seorang manajer rumah sakit, atau seorang residen itu masuk penjara. Itu berdasarkan satu investigasi yang kurun waktunya itu bisa bertahun-tahun. Dan mereka melihat pada penyimpangan. Mengapa kok polanya itu terjadi bertahun-tahun seperti itu? Jadi biasanya mereka ada suatu crime yang 4 tahun, dan itu bisa ditarik mungkin waktunya 10 tahun yang lalu, Pak. Jadi bukan sebuah instant investigation, Pak. Nah, saya nggak tahu di KPK ya, itu apakah kalau seperti korupsi tangkap tangan itu kan instan ya Pak ya, tapi berbasis pada investigasi juga ya. Tapi kalau ini adalah suatu investigasi yang panjang Pak. Jadi melihat data betul, masuk ke medical record-nya macam-macam pihak ya, termasuk rumah sakit dan juga tentunya pihak asuransi ini. Nah, apakah investigator ini ada ya di Indonesia, dan Mbak Putih bisa nggak menceritakan bagaimana pelatihan investigasi itu? Ya. Silakan Mbak Putih. Ya, terima kasih Prof. Laksono. Jadi waktu kita ke Texas ya 2014 lalu, itu memang di Amerika itu upaya program proaktif fraud sudah sangat berkembang karena mereka juga mulainya udah lama. Dan sebelum sampai kepada law enforcement itu ada yang namanya edukasi, membangun sistem, membangun kesadaran. Itu saja memakan waktu 10 tahun sendiri. Sebelum akhirnya mereka benar-benar melakukan penangkapan begitu. Jadi menggadang-gadangnya mungkin sudah 3 tahun atau 5 tahun sebelumnya, tapi proses edukasinya itu dalam masa 10 tahun. Nah, kemudian pada masa itu, sambil jalan mereka melakukan edukasi, mereka juga mempersiapkan infrastruktur untuk melakukan penegakan law enforcement ini. Ada sistem, ada regulasinya, undang-undangnya gitu ya. Ada juga orang-orangnya seperti investigatornya. Makanya kan banyak pensiunan dokter itu yang tiba-tiba direkrut oleh FBI untuk menjadi investigator untuk sektor kesehatan. Nah, di Indonesia sendiri pelatihan untuk investigator mungkin belum ada khusus ya. Tetapi kalau kita mau fokus dalam pemahaman tentang fraud, kita bisa ambil sertifikasi CFE ya. Kita bisa seperti yang saya ambil ya. Sedangkan di Amerika sendiri itu ada memang profesi namanya Healthcare Fraud Investigator. Dia nanti akan mendapat titel AHFI, Accredited Healthcare Fraud Investigator. Nah, itu ada khususnya sendiri, ada pelatihan sendiri. Itu mulai dari seperti yang kita lihat di film-film FBI deh ya. Bagaimana caranya dia mewawancara pelaku gitu ya, yang tadinya klinisi orang yang berpotensi fraud itu berkelit, gimana caranya sampai dia akhirnya mengaku, kemudian sampai dia sampai dia juga mengecek tong sampahnya klinisi tersebut karena ada dokumen-dokumen pemalsuan data itu yang dikirimnya
jadi perjanjian itu di tong sampah lah pokoknya gitu ya. Jadi ngambil titik ambil itu di tong sampah. Demikian juga bagaimana dia mencegat kantor pos untuk memutus dokumen yang dipalsukan tadi dikirimkan kepada pihak-pihak lain gitu. Nah itu karena saking sudah sangat tingginya sampai ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah terus juga terutama memang investigator yang di Amerika itu memang dari pensiunan dokter ya. Tetapi ada juga yang memang orang investigator bukan dokter yang dilatih untuk terjun ke dalam kesehatan. Nah, saya belum tahu perbandingannya seberapa besar. Jadi mungkin ini gambaran di Indonesia juga nanti mungkin akan seperti itu ya. Jadi klinisi-klinisi senior yang saat ini sudah pengalamannya sudah banyak gitu ya, aktif juga di organisasi, mungkin bisa kita mintakan pertimbangan untuk kasus-kasus yang selama ini bersengketa. Nah, misalnya untuk melengkapi peran dari DKM ya, kalau di strukturnya BPJS Kesehatan itu kan ada DKM ya. Ini kan beberapa kasus itu kadang diputuskan oleh DKM. Oh ini masuk ranah fraud sehingga saya mohon dikoreksi kalau salah ya. Ya kalau masuk DKM itu ini masuk fraud makanya kita nggak bisa bayarkan. Ini masih dispute karena ada perbedaan standar yang diakui. Ini pending dulu. Nah ini mungkin untuk melengkapi seperti itu kita tambahkan satu lagi fungsi investigator ya dari klinisi independen yang kita masukkan dalam tim tersebut untuk mengecek apakah kasus-kasus ini memang bermasalah atau tidak. Karena kita nggak akan bisa sampai law enforcement tanpa ada pembuktian ya. Kita nggak bisa data global, ini potensi-potensi fraud terus tangkap, nggak bisa begitu. Harus ada pembuktian dulu, yaitu kita melewati proses investigasi. Kira-kira seperti itu Prof. Laksono. Karena sebenarnya dari komunitas kesehatan pun juga udah mau kok gitu, mau kok kalau memang harus ditangkap ya ayo bikin aturan yang jelas dan adil gitu. Jangan hanya menyasar kepada pihak tertentu. Saat ini kita jujur saja, kita nggak punya loh pemetaan yang besar ya. Sebenarnya fraud di Indonesia ini paling banyak dilakukan oleh siapa? Mungkin di periode lalu ya ketika iurannya masih seperti itu mungkin yang banyak potensi fraudnya itu ada di fasilitas kesehatan. Nah sekarang kalau iurannya naik kok kemungkinan di pandangan saya nanti potensi fraudnya bergeser ke pemberi kerja. Karena yang akan sangat kedodoran banget ini pemberi kerja. Udah pendapatannya habis, ya apalagi habis pandemi gini, tiba-tiba dia harus membayar pekerja senilai yang tarif terbaru. Nah itu pola ini akan bergeser. Jadi sebelum law enforcement, kami dari UGM sikap kami adalah zero tolerance of fraud. Kami setuju untuk pihak-pihak yang bermasalah itu ditangkap, setuju. Tetapi harus ada pemetaan yang jelas, harus ada keadilan dan awareness-nya juga jalan gitu sambil persiapan sambil juga jalan awareness-nya sehingga pemahamannya itu orang sama terhadap fraud ini bahwa dia itu hal yang sangat merugikan. Ya. Demikian dari saya, Prof. Laksono. Ya, terima kasih Bu Putih ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ketika fraud terjadi, apakah FKRTL, ini berarti rumah sakit ya sebagian besar, itu sebagai pihak yang dirugikan atau malah diuntungkan ya? Kemudian diusulkan agar sistem pencegahan fraud harus mampu menempatkan rumah sakit sebagai pihak yang dirugikan ketika ada stafnya yang melakukan fraud, ya, sehingga diharapkan fungsi pencegahan dan pengendalian fraud oleh rumah sakit dapat berjalan. Nah ini mungkin menarik ya, karena rumah sakit bisa juga sebagai institusi yang melakukan fraud, tetapi juga bisa sebagai institusi yang harusnya melakukan upaya pencegahan dan pengendalian fraud. Nah ini bagaimana tanggapannya dari Bu Putih ya terkait dengan realis evaluation ya, apakah dengan membuat sistem yang menempatkan rumah sakit sebagai pihak yang dirugikan ini bisa membuat regulasi fraud lebih berjalan dengan baik. Kemudian juga mungkin nanti tanggapan dari Pak Kunto ya, ini bagaimana konflik of interest di sebuah institusi ya, mungkin terkait dengan korupsi secara umum, bagaimana institusi sebagai pelaku maupun juga sebagai regulator internal untuk pencegahan fraud. Ya, kami persilahkan. Ya, baik. Terkait apakah yang dirugikan itu rumah sakit atau malah diuntungkan? Ini kan terkait pemahaman dan kesadaran ya Bapak Ibu. Jadi itulah tadi kenapa kami menyebutkan bahwa awareness ini harus jalan duluan sembari kita menyiapkan sistem untuk law enforcement, awareness-nya juga harus dikencangkan. Di Amerika Serikat ya pengalaman kami, mereka itu punya website anti fraud khusus loh.
sistem pelaporan khusus yang di page-nya tersebut, di halaman tersebut kalau kita buka, itu isinya adalah edukasi anti fraud khusus sektor kesehatan. Tidak digabungkan dengan fraud lain yang fraud perbankan kah, fraudnya BUMN, itu tidak digabungkan. Jadi ketika kita membaca website tersebut, saya aja orang dari Indonesia ketika buka website tersebut, jadi ada gambaran besar, fraud yang oleh peserta itu seperti ini, fraud oleh rumah sakit itu seperti ini. Nah, dengan adanya edukasi yang gencar seperti ini, itu membuat orang sadar bahwa fraud ini bisa merugikan semua pihak. Kalau di websitenya tersebut memang mendorong masyarakat untuk melapor, jadinya tingkat pelaporan mereka tinggi, ya. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, untuk melapor itu mungkin takut nanti pasien itu merasa takut nanti dokternya nggak mau nanganin dia, atau takut nanti rumah sakitnya menolak dia karena dia sudah melapor, kalau ketahuan sudah melapor. Jadi harus disadarkan kembali ini merugikan siapa. Sebenarnya ini merugikan FKRTL sendiri. Nama baiknya akan runtuh. Dan kalau terbukti fraud dia ya mungkin kalau penegakan hukum sudah ada ya dia akan kena masalah gitu. Jadi edukasinya harus kuat dulu, awareness-nya harus kuat untuk memantapkan bahwa FKRTL ini akan dirugikan ketika ada fraud gitu. Jadi kalau saat ini berdasarkan hasil penelitian nih kayaknya ini sebenarnya tidak masuk dalam instrumen penelitian kami ya. Tapi dari statement-statement narasumber, itu mereka sepertinya gini, fraud itu, kalau kita nggak fraud itu, kita ya gimana gitu loh, kita nanti akan susah. Makanya kita bikin tim anti fraud, bikin-bikin aja lah, supaya klaim kita bisa cair nanti, karena sudah diperiksa oleh tim anti fraud, karena itu syaratnya BPJS Kesehatan. Jadi masih terdapat aura bahwa fraud itu justru menguntungkan FKRTL. Kesan yang kami dapat adalah seperti itu saat ini ya. Sehingga penting sekali untuk ada edukasi yang gencar lagi kepada FKRTL. Demikian Dr. Hanefi. Ya, terima kasih Bu Putih. Mungkin Pak Kunto bisa memberikan tanggapan ya bagaimana dari sisi institusi, baik dia sebagai pelaku maupun juga sebagai regulator internal. Iya, terima kasih Pak. Sebenarnya kan Mahkamah Agung itu mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung, kalau tidak salah nomor 13 tahun 2016 itu mengenai pemidanaan korporasi. Gitu. Jadi sebuah korporasi itu bisa dikenakan sanksi, itu mungkin dengan dia dibekukan izin usahanya, atau mungkin asetnya diambil dan sebagainya, kalau dia melakukan tidak ada upaya-upaya pencegahan di dalam instansi yang tersebut. Jadi misalnya direksinya melakukan kecurangan gitu kan, direksinya melakukan kecurangan, tetapi perusahaannya itu bisa dituntut kalau dia ada unsur membiarkan direksinya tersebut melakukan kecurangan atau pegawainya melakukan kecurangan. Yaitu mungkin bisa dibuktikan dengan dia tidak melakukan upaya-upaya pencegahan, dia tidak menerapkan misalnya ISO 37001 yang tentang anti penyuapan, dia tidak melakukan edukasi misalnya kalau di perusahaan-perusahaan BUMN itu ada pelaporan LHKPN, pelaporan gratifikasi. Nah, maka bukan hanya direksinya saja yang bisa dituntut, itu juga bisa menuntut sampai dengan ke korporasinya. Atau bukan hanya pegawainya saja, tapi sampai dengan korporasinya bisa dituntut, karena dianggap dia terlibat juga dalam fraud tersebut. Contohnya mungkin udah ada beberapa yang ditanganin oleh KPK, itu misalnya perusahaan-perusahaan milik bendara umum Partai Demokrat ya, pada waktu itu juga kan perusahaan-perusahaannya juga dituntut dikenakan pemidanaan terkait dengan korporasi tersebut. Mungkin demikian Pak, terima kasih. Ya, mungkin Pak Kunto, jadi misalnya contohnya di rumah sakit ya, fraud-nya mungkin dilakukan oleh tenaga-tenaga staf tertentu. Namun demikian, fraud tersebut juga dalam tanda kutip menguntungkan bagi institusi rumah sakit begitu. Misalnya fraud-nya dilakukan oleh dokter, tetapi secara institusi rumah sakit pun diuntungkan. Nah, itu bagaimana proses manajemen rumah sakit untuk bisa berfungsi sebagai regulator internal fraud, meskipun dia juga mendapatkan semacam benefit atau keuangan ya dari sisi potensi fraud-nya begitu. Jadi semacam ada konflik of interest-nya ya. Nah, itu bagaimana cara manajemen untuk memastikan hal tersebut? Iya, sehingga sebenarnya kalau untuk rumah sakit ya, rumah sakit mungkin tidak berbadan hukumnya mungkin berbeda dengan badan hukum yang seperti PT dan sebagainya Pak ya.
itu sebenarnya mungkin bisa dibuat regulasi tambahan, mungkin dikeluarkan oleh Kemenkes dan sebagainya. Ketika terjadi fraud di sebuah rumah sakit, maka rumah sakit tersebut, pihak manajemen dilakukan oleh pegawai rumah sakit tadi, manajemen dari rumah sakit harus bisa membuktikan bahwa di rumah sakit dia itu telah melakukan upaya-upaya pencegahan fraud tadi. Misalnya dia sudah menerapkan adanya kendali mutu, kendali biaya, dia sudah melakukan mekanisme pengaduan internal, dia sudah menerapkan ISO yang 37001 anti suap dan sebagainya. Nah, kalau dia sudah menerapkan itu, maka bisa dijadikan bukti bahwa yang bisa dikenai sanksi itu hanya pegawai tersebut, tidak sampai dengan pihak rumah sakitnya. Tetapi kalau pihak rumah sakitnya ternyata belum menerapkan upaya-upaya pencegahan tadi dan melakukan pembiaran, maka bisa dianggap bahwa pihak rumah sakit tersebut menikmati keuntungan yang dihasilkan oleh pegawai tersebut. Nah, dengan itu maka seharusnya pihak-pihak yang bisa memberikan sanksi ya, kalau di pidana untuk perusahaan-perusahaan berbadan hukum itu bisa diberikan sanksi yang diajukan ke pengadilan. Dia bisa diberikan sanksi tadi seperti pencabutan izin, pembekuan usahanya, atau misalnya aset-asetnya dan sebagainya untuk mengganti kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pegawainya tadi. Jadi seperti itu, Pak. Jadi untuk membuktikan bahwa rumah sakit itu terlibat atau tidak, ikut menikmati atau tidak, bisa dibuktikan dari upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh pihak rumah sakit tadi berjalan atau tidak. Kalau tidak berjalan, maka dia sebenarnya ikut menikmati dari kejahatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak Kunto. Mungkin ini juga terkait dengan pertanyaan dari Bu Sinta Pratiwi ya. Sebenarnya ada internal control ya, tapi bagaimana apakah internal control ini bisa secara efektif mencegah fraud ya? Mungkin dari sisi strategic manajemennya juga, Prof. Laksono. Ya, jadi ini Bu Sinta dan juga tadi Pak Abu ya. Memang ini situasi yang saya sependapat dengan Mbak Putih ya, bahwa ketika masuk pada satu pertanyaan ya, tentunya yang untung siapa sih? Ya, tentunya ya pengalaman di mana-mana juga dua-duanya ya. Jadi, apalagi ada satu pendapat tadi bahwa kalau kita tidak fraud itu jangan-jangan rumah sakit kita malah mati. Nah, karena dianggap atau ya dinilai klaimnya itu terlalu rendah dari pembayaran klaim dari BPJS ya. Ini. Nah, situasi ini yang menarik ya. Pertanyaannya penting begini, tadi seperti yang katakan Pak Kunto ya, soalnya yang dihukum itu korporasinya atau direkturnya ya. Nah, ini yang saya harus hati-hati betul ya. Karena kalau korporasi dihukum, ya bisa terjadi atau dicabut tadi, mungkin 500 orang yang hidup dari korporasi itu bisa tiba-tiba nganggur Pak ya, Pak Kunto ya. Nah, tapi bagaimana melihat yang salah itu siapa ya nih? Kalau kita lihat di Amerika itu memang yang menjadi semacam terdakwanya itu ya kalau dia dokter ya manajer Pak, jadi, atau dua-duanya. Nah, ini menarik ya karena ada satu hal yang membuat komplikasi. Ini agak beda intervensinya ya. Ada kemungkinan ya ini BPJS yang mengintervensi. Karena mungkin BPJS sudah punya data betul ini fraud betul nih rumah sakit nih. Dan ada satu klausul bahwa dalam konteks BPJS dengan rumah sakit tadi itu bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja loh. Kontrak antara BPJS dan rumah sakit yang melakukan fraud tadi. Nah kalau ini di tangan BPJS bisa memutuskan kontrak. Nah ini yang menarik. Kalau rumah sakit itu misalnya 70% atau 80% pasiennya berasal dari BPJS, ketika BPJS mencabut kontrak tadi, itu berarti rumah sakit itu akan ya finish, akan selesai karena akan bangkrut, tidak mungkin hidup tanpa ada BPJS. Nah, ini yang menarik ya Pak Anevi ya. Jadi apakah pendekatan pencegahan dan penindakan fraud itu selama hukum itu masih belum jelas seperti ini, itu mungkin akan bertumbuh ada BPJS sendiri. Tapi BPJS ini juga mempunyai semacam risiko terlalu powerful sehingga ketika hubungan kontrak itu diputuskan, yang kolaps rumah sakitnya dan yang tidak bisa hidup ya ratusan pegawainya ya. Padahal mungkin yang salah cuma sebagian dari tenaga eksekutifnya atau mediknya. Ini jadi satu dilema. Makanya kembali lagi sistem kita itu belum at place ya, belum in place, belum jalan betul ya, atau belum ada betul ya. Terima kasih. Ya, baik Prof. Laksono. Jadi ini menarik sekali ya, bagaimana sistem kita belum in place.
Tapi apakah ini kemudian menjadi justifikasi untuk berbagai macam potensi fraud? Ya, ini pertanyaan berikutnya dari Pak Harudin ya. Apakah fraud dalam JKN bisa ditolong diturunkan ya? Itu selain dipicu oleh faktor internal, tadi memang ada keserakahan ya rumah sakit atau FKTP untuk mendapatkan benefit finansial, itu juga ada faktor-faktor eksternal lain ya, seperti kebijakan ya. Apakah ada faktor-faktor seperti itu ya? Pertanyaan berikutnya dari Pak Reza Afandi ya di bawah itu juga, apakah ada faktor yang menyebabkan tenaga kesehatan berpotensi melakukan fraud ya? Apakah dari sistem ya, misalnya sistem JKN yang saat ini memaksa tenaga kesehatan untuk melakukan fraud begitu. Nah, ya ini pertanyaan yang sangat menarik ya, karena memang kita baru tahun 2014 menerapkan JKN, masih banyak sistem yang harus diperbaiki. Tapi apakah itu menjadi justifikasi untuk melakukan fraud begitu? Tentu jawabannya tidak ya, tetapi supaya tidak ya bagaimana dalam proses membangun sistem ini kita juga tetap bisa mengendalikan potensi fraud yang ada. Nah ini mungkin bisa dijawab dulu oleh pembahas kita mungkin dari BPKB ya, bagaimana dalam sebuah sistem yang belum sempurna tetapi pencegahan korupsi atau fraud itu bisa tetap berlangsung dengan baik ya. Kemudian nanti juga kami tanyakan ke narasumber yang lain. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Belajar mengenai bagaimana mengendalikan atau setidaknya mencegah fraud itu tidak harus berdasarkan pengalaman kita sendiri. Kita bisa belajar dari banyak tempat, bisa belajar dari bidang lain, karena pada intinya di bidang apapun skenario fraud itu relatif sama. Ya. Adanya etika tidak baik, kemudian adanya sistem yang lemah, kemudian adanya ketidakpedulian stakeholder terhadap kejadian-kejadian fraud itu. Sehingga menurut saya nggak ada masalah pada saat kita sekarang masih dikatakan membangun sistem, tetapi kita sudah mulai harus segera memperkenalkan upaya-upaya penindakan terhadap fraud ya, sebagai sebuah bentuk pembelajaran. Kita sudah bisa mengidentifikasi pola-pola fraud yang serupa. Kalau tadi sudah disampaikan bagaimana kejadian-kejadian fraud di Amerika, mungkin di tempat lain dan banyak tempat itu kan, sekaligus juga dikombinasikan dengan bidang-bidang lain yang menunjukkan prosedur atau pola fraud yang sama, itu sudah cukup buat kita untuk membangun sistem yang memadai bagaimana mencegah fraud. Tadi yang saya maksud dengan bagaimana kita mengenali bentuk-bentuk fraud itu adalah berdasarkan kejadian-kejadian yang sudah secara umum terpublikasikan. Sehingga kita tahu siapa sih yang paling potensi melakukan fraud, bagaimana sebetulnya dia akan melakukan fraud, dan untuk melakukan fraud itu dia akan menyiapkan transaksi, bukti-bukti transaksi, bagaimana dia akan melakukan proses pencaratan, itu yang kita bisa kenali. Ya. Hanya memang tadi, kalau Bu Putih menyampaikan belum ada dokter yang secara khusus punya kemampuan di bidang investigasi, ya mungkin bisa combine, nggak harus juga dokter yang secara khusus menjadi investigator, tetapi orang-orang investigator yang kemudian dipahamkan mengenai proses bisnis di bidang asuransi kesehatan, jaminan kesehatan, untuk mengetahui di mana prosedur-prosedur itu yang lemah. Kemudian kita buatkan kendali-kendali yang kira-kira bisa mengantisipasi hal tersebut. Ya, kebetulan Bu Putih kan sudah CFV. Sama Bu, saya juga CFV Bu. Kita bisa kolaborasi lah mungkin ya. Kalau terkait dengan bidang kesehatan seperti apa fraud-fraud yang khusus, tetapi saya yakin tidak akan lepas dari bentuk-bentuk fraud yang umum. Ya. Tidak akan lepas dari situ. Teknik investigasinya mungkin relatif sama. Hanya mengenai dokumen apa yang dicari, siapa yang akan diwawancara, itu akan jelas berbeda dibanding dengan bidang yang lain. Saya kira tanggapan saya begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Toto. Bu Putih mungkin bisa memberikan masukan ya, karena dalam sistem yang sama, ternyata di beberapa provinsi, penerapan Permenkes tentang anti fraud-nya bisa berbeda-beda. Ada provinsi yang sudah berjalan, ada juga yang tidak. Ya, mungkin ada pandangan berbeda, silakan. Ya, terima kasih Dr. Hanafi. Jadi dari hasil penelitian yang kita dapatkan adalah tadi ya sesuai kesimpulannya adalah bahwa salah satunya kenapa bisa jalan dengan form yang seperti itu ya, ada yang jalannya agak optimal tapi sebagian besar tidak optimal, itu salah satunya adalah mulai dari komitmen pimpinannya. Ketika pimpinannya merasa bahwa fraud ini menguntungkan kita gitu. Tapi BPJS Kesehatan nyuruh kita bikin tim anti fraud. Jadi udahlah bikin-bikin aja lah gitu ya.
Jadi pembuatan program yang ada pun ketika minim komitmen, maka pembuatan sistem yang ada pun seadanya begitu, tidak berjalan seoptimal mungkin seperti yang diamanatkan Permenkes 36 tahun 2015. Nah, berbeda cerita di salah satu provinsi yang dia memang yang kita teliti itu memang organisasinya sudah paham, PROT itu ya memang secara finansial menguntungkan, tapi dampak materialnya nama baik dan macam-macamnya itu nanti lebih banyak gitu ya, dampak buruknya lebih banyak. Ya udah kita putuskan untuk tidak fraud, ya kita bikin sistem anti fraud yang berjalan dan tim anti fraudnya itu benar-benar dilatih untuk bisa menjalankan program-program anti fraud. Jadi kalau dari sektor kesehatan ya beberapa kali kami pengalaman adalah ya tadi komitmen pimpinannya. Nah kemudian tadi terkait dengan potensi melakukan fraud itu kenapa tinggi. Ini pengalaman kami ya sejak tahun 2014 ya, mulai dulu Prof. Laksono seorang diri gitu ya melakukan edukasi anti fraud, kemudian mengundang kami yang lebih muda-muda untuk ikut turun edukasi anti fraud. Ini ada perbedaan pola kesadaran gitu. Jadi pada tahun 2014 awal sampai 2015 akhir itu semua orang kalau ikut pelatihan atau seminar anti fraud pasti akan maki-maki kita, marah-marah gitu. Anda itu siapa ngomong anti fraud? Bahkan ada yang secara spesifik nanya saya, kamu dokternya praktek apa enggak gitu. Kamu enggak tahu kan repotnya praktek. Nah, seperti itu gitu. Sensitifnya ketika disebut fraud. Padahal kami cuma bilang kami sedang menjalankan program fraud awareness dan kami hanya bilang bahwa itu potensial fraud yang berbeda dengan fraud. Geser tahun 2016, 2017, 2018 itu mulai fasilitas kesehatan yang kita edukasi ya mulai paham bahwa ya kami melakukan fraud, tapi kan BPJS juga melakukan fraud. Kami mau sesuatu yang lebih adil. Nah, jadi ada perbedaan kesadaran ya, pergerakan kesadaran dari yang tadinya merasa fraud itu menguntungkan, jadi fraud itu merugikan kami dan kami juga nggak mau. Jadi sebenarnya kalau kita edukasinya lancar gitu, edukasi terus-menerus meja akan ada dampaknya juga. Sebagian sedikit lama atau cepat akan ada dampaknya. Nah, menyadarkan orang bahwa fraud itu merugikan loh, gitu, merugikan kamu. Tidak menguntungnya tuh sebentar tapi ruginya banyak. Nah, demikian juga tadi terkait dengan penegakan hukum, investigasi dan sebagainya. Nah, dulu kalau pada saat proses kita edukasi ya, ketika dipanggil sama BPJS Kesehatan, orang tuh bawaannya marah-marah aja gitu. Nah sekarang tahun-tahun terakhir ini kalau dipanggil BPJS Kesehatan, mereka firm, mereka merasa, oke, BPJS apa yang kamu keluhkan kepada kami? Ini bukti kami. Ayo kita bertarung secara sehat gitu ya. Kami bahwa pelayanan kami sudah bagus, ini hasil audit internal kami. Anda silahkan keberatan Anda membayar kami apa. Nah, jadi mereka bertarung secara sehat. Nah itu pola-pola seperti itu mulai dijumpai di Indonesia saat ini. Jadi ada pergeseran kesadaran ya. Yang dulu seperti apa, sekarang sudah sadar bahwa kita berdua, kita semua pihak ini sama-sama bisa melakukan fraud. Dan kata kuncinya adalah tadi, keadilan tadi. Ya. Kalau kita memang ingin menindak satu pihak, maka pihak yang lain ditindak. Makanya kita perlu ada sistem yang bisa menaungi berbagai pihak ini gitu. Tidak hanya Permenkes, mungkin perlu sampai ke UU. Demikian juga investigatornya tadi seperti yang disampaikan Pak Toto. Mungkin tidak bisa semata-mata dari kalangan dokter saja yang dilatih investigator, tetapi tidak menutup kemungkinan yang bukan klinisi dilatih untuk belajar sektor kesehatan. Itu sangat dimungkinkan. Dan orangnya juga lebih banyak ya Pak Toto ya. Mungkin yang seperti APIP daerah gitu ya, atau yang merasa saat ini saya kok tugasnya SPI tapi kok antara ada dan tiada gitu. Itu kita latih saja investigasi untuk di sektor kesehatan sehingga bisa lebih bekerja optimal, bisa menjalankan sistem pengendalian ini. Tentunya walaupun nanti akan ada law enforcement, fraud itu nggak akan berhenti, buta-buta berhenti, 0% itu nggak akan. Menurun iya, nah sambil menurun, sambil si fraudster ini memikirkan bentuk lainnya, supaya fraudnya ini bisa dilakukan tapi dengan bentuk lainnya. Jadi investigator itu perlu ya sepintar-pintar investigator yang bisa berpikir bagaimana fraudster berpikir. Nah itu kita yang perlu kita bikin. Jadi dari diskusi ini sampai titik ini yang ingin saya sampaikan lagi adalah penanganan fraud yang berkeadilan gitu. Untuk seluruh pihak, ada regulasi yang menaungi, dan juga ada orang-orang yang paham sepaham-pahamnya tentang ini. Karena mohon maaf, Pak Toto, mohon maaf ya, beberapa kali kami jumpai ketika, mohon maaf,
non medis yang membicarakan kasus-kasus medis gitu, itu bawaannya kalau pasiennya menderita udah hukum gitu loh, tanpa mau melihat alasan medis yang melatarinya. Itu jadi kita setengah saya setuju dengan pendapat Bapak, tapi setengah kita pastikan bahwa orang ini, investigator ini paham betul dengan dunia medis, sebagaimana orang non medis yang memahami juga proses hukum yang berlaku. Begitulah, sama-sama belajar. Jadi yang berkeadilan, yang optimal, yang seoptimal mungkin lah kita membangun sistem ini. Kira-kira demikian, Dr. Hanefi. Terima kasih. Tapi sebelumnya waktunya kita sampai jam 2.45 ya, jadi masih ada waktu hampir 5 menit. Ya. Tapi sebelumnya Prof, tadi ada salut ya, ada Bu Erni ya, salut pada tim UGM yang membahas masalah fraud secara terbuka. Karena memang masih terasa Prof sampai sekarang, kalau kita bahas tentang fraud itu ada rasa tidak nyaman begitu ya, antara pelayanan yang sudah susah payah diberikan oleh Fasiankes, tapi Fasiankes juga masih dianggap melakukan fraud begitu. Jadi rasa tidak nyaman itu masih ada ya. Mungkin ini salah satu apresiasi dari Bu Erni yang mengatakan salut pada tim UGM yang membahas masalah fraud ini secara terbuka. Ya, mungkin sama Bu Erni juga ya. Ya, jadi seperti tadi juga ada pertanyaan tadi. Memang gini Bu Erni ya, jadi memang potensi fraud itu mungkin timbul karena situasinya tadi yang Bu Putih katakan juga dan semua menyatakan sistem nggak jelas dan ada kesempatan tadi ya. Kalau ada kesempatan ya, dan di BPJS itu banyak kesempatan untuk klaim tadi, di tanda kutip ya, di manipulasi tadi ya. Nah, memang yang menjadi satu isu kunci sekarang bagaimana ke depannya Pak ya. Ke depannya ini yang jadi hal yang kunci ya. Nah kami dari UGM kami tidak ragu-ragu untuk bicara mengenai fraud sejak awal. Walaupun saya di tanda kutip ya dibully atau dimaki-maki banyak pihak ya. Saya bilang belah-belahan pada teman-teman yang kritik saya atau ini loh, saya sebagai teman Anda, saya nggak praktek, terus terangnya saya nggak praktek. Tapi teman-teman yang praktek itu dengan adanya BPJS klaim ini punya potensi fraud. Nah, saya sebagai teman yang baik itu berarti menyatakan bahwa tolong ini diperhatikan. Dan mohon dilihat juga ya bahwa fraud itu kan tadi seperti kata Mbak Putih ya, dan juga teman-teman yang lain bahwa investigasinya sulit sekali. Dan yang paling penting itu bisa tadi jangka panjang. Jadi misalnya sekarang sudah tahun ke-7 dari BPJS ya, misalnya Dr. X ini, dia sebenarnya tahu bahwa dia tuh fraud, dan itu orang tuh biasanya sadar kok, dia fraud tuh tahu kok. Nggak ada orang fraud itu nggak tahu tuh, dia sadar ya, bahwa sengaja untuk upcoding atau sengaja ini itu ya. Nah, yang jadi isu kunci itu IT-nya itu nggak bisa bohong nanti. Nah, investigator yang pandai dia akan mulai dari IT dulu ya. Dan saya melihat IT-nya BPJS sekarang, yang sekarang belum yang tahun 2015 ya, itu sudah bisa dipakai untuk ya minimal pinpoint, mendeteksi potensi-potensi fraud tadi. Jadi, nah ini ke depan lagi ya, kita tinggal menunggu tadi Pak Toto atau Pak Kunto ya, di reskrim atau di mana itu ada polisi muda yang dilatih investigasi oleh FBI misalnya ya. Nah, yang saya takutkan nanti terjadi suatu fenomena polisi itu yang pandai tadi ya, tentang investigasi fraud ini seperti berburu di kebun binatang. Paham ya maksud saya? Jadi banyak sekali Pak, yang kita itu secara medik itu terbukti betul dengan mudah ya. Nah, ini yang saya sebagai teman dari teman-teman yang praktek itu tidak ragu-ragu, walaupun saya dimarahi banyak orang, dibully macam-macam ya, saya bilang bahwa ini demi Anda bukan demi saya dan demi bangsa ini. Dan saya yakin dengan taruhan uang BPJS yang lebih dari 1 triliun ya tiap tahun ya, masa tidak ada 1 sen pun yang kena fraud Pak. Di Amerika dengan ada FBI itu masih sampai 3-5% ya, betul ya Mbak Putih ya? Itu ya, kena fraud ya, 3-5%. Jadi kalau misalnya 1 triliun, kita di Indonesia pakai standarnya Amerika aja deh. Yang 3% berarti 3 triliun loh. Itu jauh lebih besar dibanding hambalang atau korupsi yang mega korupsi itu. Besar sekali. Cuman tadi terjadinya itu di mana-mana. Oke, jadi saya itu Pak. Kalian untuk mungkin waktunya habis ya. Saya cuman kepada Bu ini bahwa kami nggak akan bosan-bosan Bu, walaupun saya dimarahi banyak pihak ya, tapi ya that's life ya. Ini risiko aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Laksono. Karena tadi ada satu pembahas kita tidak hadir, kita masih punya waktu 5 menit untuk berdiskusi.
sebelum nanti jam 14.50 Pak Laksono bisa memberikan penutupan sekitar 10 menit. Tadi ada pernyataan Prof. Laksono, ya betul, pernyataan Prof. Laksono mengatakan KPK kan punya keterbatasan. Nah, tadi di atas ada tulisan dari Pak Reimbes ya, Pak Embes ya, Pak Embes, mengatakan bahwa kita banyak sekali, ada 9.000 puskesmas, ada 2.000 rumah sakit. Nah, jadi siapa yang harus menjadi lembaga independen yang tidak memiliki hubungan dengan para pelaku layanan kesehatan sehingga tidak terjadi konflik kepentingan. Nah, tapi di atas ada saran dari Pak Trio Adiwibowo ya, Pak Trio Adiwibowo itu menyatakan bahwa yang paling tepat untuk penanganan fraud itu dikembalikan ke daerah masing-masing. Ya, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan mungkin sebagai penguasa wilayah kesehatan ya, dengan koordinasi lintas sektor seperti polisi, jaksa setempatnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Dinkes ya, ini provinsi maupun kabupaten kota itu punya kapasitas untuk menangani fraud ya. Nanti Bu Putih mungkin juga bisa cerita ya di Dinas Kesehatan apakah mereka punya kapasitas termasuk pembiayaan, termasuk untuk yang sepele untuk sosialisasi tentang anti fraud. Terus apakah perlu regulasi khusus untuk meningkatkan kapasitas dinas kesehatan, termasuk untuk menemukan kasus dengan investigasi maupun melakukan monitoring, evaluasi dan sebagainya. Tadi Pak Toto mengatakan IT kata kunci, nah itu apakah nanti di kabupaten kota maupun provinsi juga harus dikembangkan sistem IT yang sama. Lalu yang kedua, sama belum ada punishment berupa pidana, maka fraud akan terus terjadi. Selama ini temuan fraud hanya akan, sanksinya hanya pengembalian uang, apakah tidak ada upaya untuk bisa mempidanakan pelaku fraud sebagai efek jera. Ya. Mungkin Bu Putih dulu menanggapi, kemudian nanti Prof. Laksono. Kami persilahkan. Terima kasih Dr. Hanefi. Jadi terkait pertanyaannya Pak Trio dan Pak Embus ya tadi. Siapakah yang paling tepat untuk yang tidak ada konflik kepentingan? Paling tepat adalah kita pakai aja tim anti fraud yang sudah digadang-gadang dari sejak tahun lalu, tim anti fraud di tingkat pusat ya. Ini sebenarnya sama kok, seperti yang dilakukan juga di Amerika Serikat. Kalau mereka timnya itu singkatannya namanya HIT ya, Healthcare Enforcement Action Team apa kalau tidak salah. Jadi ini memang tim khusus setara seperti tim anti fraud kita, gabungan dari beberapa institusi, ada dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehakiman, dan unit lain ya atau badan lain ya terkait pelaksanaan program JKN di Amerika Serikat. Itu namanya sebuah gerakan HIT, gerakan kalau mereka sebutnya gerakan. Tapi pelakunya adalah gabungan berbagai pihak. Indonesia sendiri sudah menggadang-gadang adanya tim anti fraud di tingkat pusat ya. Mungkin itu yang lebih tepat karena gabungan dari berbagai pihak yang memang punya wewenang. Jadi ini penting sekali wewenang ya, bukan hanya kompetensi, wewenang juga penting. Karena kalau punya kompetensi tapi tidak punya wewenang akan susah bekerjanya tadi. Nah, ini yang punya kompetensi, punya wewenang itu tadi tim anti fraud di tingkat pusat. Ada gabungan dari KPK, BPJS Kesehatan, BPKP juga mungkin, dari Kementerian Kesehatan juga tentunya, sehingga dia bisa menaungi berbagai macam pihak yang berkepentingan dan mereka juga nggak punya kepentingan tertentu kan untuk program ini, mereka goalnya adalah program JKN yang lebih baik. Itu satu. Yang kedua, apakah dinas punya kapasitas untuk penanganan fraud? Orangnya ada, ya. Apakah di dinas kesehatan itu punya orang yang potensial ya untuk menangani fraud? Dari segi pemahaman ada orangnya. Namun tidak terpungkiri bahwa dinas kesehatan itu tertutup gitu ya. Jadi potensi tersebut kadang tertutup oleh banyaknya program-program yang juga memang harus dikerjakan oleh dinas kesehatan. Ini kami coba mahfum. Namun yang kami harapkan adalah dari dinas kesehatan itu juga ada upayalah untuk hadir ketika ada persengketaan yang terjadi terutama terkait fraud. Nah, contohnya adalah ya dari salah satu penelitian kami, ada dinas kesehatan yang ketika diadukan oleh vaskesnya, ini gimana nih saya ada kondisi masalah, BPJS begini ya gitu ya dengan BPJS Kesehatan. Kami nanti rumah sakit kami kelas C, kami swasta loh. Bagaimana ini nanti kalau nggak dibayar-bayar? Dinasnya hanya bilang begini, sabar saja, nanti juga badai berlalu begitu. Nah itu
saya kaget, saya shock mendengar, oh ada juga ya dari Dinas Kesehatan seperti itu. Tapi kami mungkin salah satunya adalah kesibukan ya, karena banyaknya program-program yang harus ditangani. Nah, tapi begini, Dinas Kesehatan itu ditegaskan kembali dalam Permenkes 16 2019 bahwa harus punya andil untuk adanya program anti fraud. Minimal-minimalnya adalah sosialisasi deh fraud itu apa. Sosialisasinya bagaimana? Tidak cukup hanya dengan membagikan bundel Permenkes 16 dibagiin ke rumah sakit, di WA-WA tidak cukup. Adakanlah seminar-seminar ringan untuk menyamakan persepsi fraud itu apa, yang bukan fraud itu apa. Kemudian bangunlah sistem pelaporan yang ada di Dinas Kesehatan. Pakai yang ada-ada aja, maksudnya sistem laporan yang udah ada aja sekarang, laporan pengaduan masyarakat umum, dibuka, boleh untuk laporan anti fraud. Sehingga kalau ada keluhan anti fraud gimana nih, tagihan saya kok nggak cari-cari sama BPJS, padahal semua syarat sudah saya ajukan. Nah itu Dinas Kesehatan bisa menjawab. Jadi potensinya ada, cuman masih perlu ditingkatkan lagi sehingga bisa menjalankan perannya supaya optimal. Kemudian tadi terkait pempidana pelaku tadi ya sudah kita bahas bahwa harus ada edukasi yang kuat dulu baru sambil kita mempersiapkan law enforcement-nya. Demikian Dr. Hanefi dari hasil itu yang bisa saya sampaikan dari hasil penelitian kita. Terima kasih Bu Putih atas pertanyaan Pak Rembus dan juga Pak Trio Adiwibowo. Prof. Laksono bisa memberikan tambahan terkait dengan kompetensi dari Dinas Kesehatan dalam pencegahan fraud? Ya, ini balik lagi bahwa dinas mungkin belum terlatih ya, belum siap untuk ini. Terus saja belak-belakan saya bilang bahwa dinas dalam konteks BPJS untuk hal yang umum aja belum. Apalagi mengenai fraud yang sangat teknis tadi yang Pak Toto katakan ya, atau dan juga Pak Kunto ya, teman-teman di investigasi itu tidak terbiasa dengan hal-hal yang terkait dengan proses medik. Ini jadi satu hal yang perlu kita cermati. Dinkes saya kira belum. Baik, jadi tantangan besar untuk Dinas Kesehatan ya, meskipun memang itu sebenarnya masuk juga kepada kewenangan mereka. Baik, Bapak Ibu sebenarnya peserta kita beragam, termasuk ada juga dari klinisi. 1 menit ya, saya ingin menampilkan dari Dr. Gigi Wiwi ya, ini mungkin temannya Dr. Gigi Putih Aulia Rahma ya. Dr. Gigi Wiwi mengatakan, ini mungkin dari klinisi, bahwa ternyata tantangan utamanya adalah dari masyarakat yang belum terdidik, yang menyebab yang disebut sebagai fraud dari peserta begitu. Karena akhirnya akan berujung pada komplain ke BPJS maupun ke Fasiankesnya. Nah ini mungkin bagaimana tanggapan Bu Putih ya tentang klinisi yang mengeluhkan bahwa masyarakat kita belum terdidik tentang anti fraud ya, tidak seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Toto ya tentang masyarakat pembelajar anti korupsi atau anti fraud ya. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Hanefi ya. Jadi ini memang PR kita bersama ya Bapak Ibu. Masyarakat inilah dari kita PKMK itu melakukan penelitian anti fraud sudah sekitar 4 topik kalau tidak salah ya. Nah, topik pertama saya ingat betul yang kita teliti adalah terkait mengangkat deteksi potensi fraud di 5 rumah sakit di Yogyakarta. Nah, salah satu penelitian kami menunjukkan, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kenapa bisa terjadi fraud di rumah sakit kelas C? Itu karena ada desakan dari peserta ya. Jadi rumah sakit kelas C swasta di daerah seperti halnya di daerah Wonosari. Kalau di Yogyakarta itu Wonosari daerah yang aksesnya sangat sulit ya. Nah, masyarakat di sana nggak mau ditangani di rumah sakit kelas C di rumah sakit sana. Jadi pokoknya saya kalau sakit, saya itu punya kartu BPJS, saya maunya dirujuk ke Panti Rapih gitu ya. Itu rumah sakit kelas B di wilayah di daerah kota ya, maksudnya kota ya, Panti Rapih wilayah kota, karena itu sudah jadi favorit warga Yogyakarta. Nah ini karena daripada saya ribut sama pasien, daripada saya digebrak-gebrak sama pasien, pasiennya juga banyak, atas nama rakyat Indonesia pemegang kartu JKN, si dokter itu meresepkan atau mengubah diagnosis secara sadar menjadi diagnosis yang memang layak rujuk. Nah rumah sakit tersebut selang beberapa waktu setelah kami melakukan penelitian, rumah sakit tersebut kena tuh temuan BPKP. Kok Anda banyak merujuk, kok Anda banyak melakukan pelayanan-pelayanan yang seharusnya bisa Anda lakukan, kok Anda rujuk, kena sama BPKP. Ada temuan potensi fraud. Ada temuan BPK di wilayah Jogja, nah kena temuan potensi fraud. Itu ternyata gara-gara dorongan pasien. Demikian juga puskesmas. Puskesmas itu sempat awal-awal banyak temuan potensi fraudnya oleh BPJS Kesehatan, karena digebrak-gebrak sama pasien. Jadi
Yang bisa kita lakukan adalah pertama edukasi ke peserta ini habis-habisan. Seharusnya nggak bisa. Jadi fenomena yang saya lihat ini adalah BPJS mendorong rumah sakit untuk Anda dong bikin edukasi, tapi BPJS-nya lambaikan tangan gitu. Walaupun BPJS mungkin sudah melakukan edukasi, tetapi dengan cara yang lain ya. Nah, tapi ini harus ada upaya real secara spesifik di rumah sakit untuk membantu rumah sakit bikin edukasi-edukasi anti fraud, edukasi-edukasi terkait sistem pelayanan JKN untuk pasien. Cara yang paling sederhana adalah tempelin baliho gede-gede. Pelayanan yang tidak ditanggung oleh yang rujukan yang tidak sesuai indikasi medis tidak akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nanti kalau tiba-tiba datang pasien bilang, saya nih anggota DPR loh, saya pokoknya mau dirujuk ke sini. Nah, harusnya orang BPJS Kesehatan harus bantuin dong rumah sakit yang ngomong gitu. Bantuin ngomong, ibu ini jelas nggak bisa, nggak akan kami tanggung. Gitu aja. Itu yang diperlukan rumah sakit untuk negara hadirlah untuk membantu proses JKN ini berjalan. Tapi salah satu kuncinya adalah si peserta ini memang harus diedukasi. Sampai 7 tahun berjalannya JKN, ini peserta tidak ada yang megang Bapak Ibu. Jadi maksudnya tidak ada yang megang tuh maksudnya gini, kalau untuk kelompok Vaskes, sudah banyak edukasi untuk kelompok Vaskes. Edukasi program JKN, edukasi anti fraud itu sudah banyak. Gakeslab juga begitu. Gabungan perusahaan Alkes dan Lab ya, karena mereka banyak kasus, ya mereka punya kesadaran sendiri. Jadi komunitas mereka bikin anti fraud. Perusahaan-perusahaan juga begitu, sudah punya kesadaran sendiri bikin edukasi anti fraud. Masyarakat ini nggak ada yang megang Bapak Ibu. Jadi memang sampai masyarakat ini ada yang memegang, ya kasusnya akan begini-begini terus. Mereka merasa punya kartu JKN, merasa berhak kemana-mana tanpa tahu program JKN ini berjalan. Jadi ya memang edukasi dan kehadiran berbagai pihak untuk membantu Vaskes mendidik si peserta ini. Hadirlah minimal. Pokoknya kalau memang itu nggak ditanggung, ya jangan bilang, udah rumah sakit harus nanggung, ya jangan begitu. Hadirlah. Kalau memang nggak ditanggung, ya sudah. Semua pihak harus bilang itu tidak ditanggung. Jadi sekaligus mengedukasi peserta. Ya, demikian dari saya, Dr. Hanafi. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita sudah hampir habis ya, masih banyak sebenarnya diskusi yang Bapak Ibu lontarkan dalam kolom chat, tapi kita mudah-mudahan bisa punya waktu lain ya untuk berdiskusi tentang anti fraud dalam JKN. Nah, untuk penutup diskusi kita hari ini, kami mohon Prof. Laksono bisa memberikan beberapa poin-poin penting untuk tindak lanjut kita bersama.